Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas materi fungsi kuadrat. Nah, sebelum kita bahas materi fungsi kuadrat, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman yang lainnya. Semoga video ini nanti bermanfaat. Oke, langsung saja kita belajar tentang materi fungsi kuadrat. Nah, fungsi kuadrat ini ada bentuk umumnya seperti halnya dengan persamaan kuadrat. Kalau persamaan kuadrat itu apa? AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Nah, kalau fungsi kuadrat bentuk umumnya adalah bukan sama dengan 0, tetapi Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C dengan A, B, C elemen real dan A-nya tidak boleh sama dengan 0. Nah, bedanya apa? Bedanya kalau persamaan kuadrat, maka di sini bukan Y tapi 0. Tapi kalau fungsi kuadrat, ini bisa Y, bisa Fx, bisa Gx, dan lain-lain. Gitu ya. Kemudian ada subbab selanjutnya yaitu menggambar grafik. Nah, bagaimana cara kita menggambar grafik? Langkah-langkahnya adalah yang pertama adalah menentukan titik potong grafik dengan sumbu X. Artinya apa? Kalau titik potong dengan sumbu X berarti Y-nya sama dengan 0. Maka Y-nya ini diubah jadi 0 sehingga nanti jadilah AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, yang tidak lain adalah persamaan kuadrat itu sendiri. Nah, nanti kita cari pembuat 0, kita cari X1 dan X2 nya bisa pakai pemfaktoran. Ini kembali lagi ke kayak persamaan kuadrat, bisa pakai pemfaktoran, bisa pakai rumus ABC, dan bisa pakai melengkapkan kuadrat sempurna. Kemudian langkah kedua adalah menentukan titik potong grafik dengan sumbu Y. Artinya apa? Kalau memotong sumbu Y berarti X-nya yang sama dengan 0. Kalau kita masukkan di sini X-nya 0, maka 0 kuadrat kalikan A tetap 0, B kalikan 0 tetap 0, maka ini semuanya 0 ditambah 0 ditambah C, maka sama dengan C. Berarti Y-nya sama dengan C. Maka di sini ketemulah Y sama dengan C. Kemudian ini hanya membantu saja menentukan nilai diskriminan. Artinya apa? Sebenarnya di sini ini bisa dipakai, bisa enggak. Artinya apa? Jadi D ini untuk menentukan aja. Kalau D-nya sama, kalau ini D-nya nanti ketemunya positif lebih dari 0, maka nanti memotong sumbu X di dua titik yang berbeda. Tetapi kalau misalkan D-nya sama dengan 0, maka nanti memotong sumbu X di satu titik atau menyinggung sumbu X. Dan kalau D-nya kurang dari 0, maka grafiknya nanti itu kayak di atasnya sumbu X atau di bawahnya sumbu X. Dia nggak memotong sumbu X. Nah, gitu. Cuma gitu aja sih. Ini bisa dilewati sebenarnya. Kemudian langkah ketiga adalah menentukan titik puncak. Titik puncak ini bukan berarti yang paling atas, bisa aja yang paling atas, bisa saja yang paling bawah. Nah, rumusnya adalah min B per 2A, min D per 4A. Nah, cara mengingatnya itu gini. B itu huruf keberapa sih? B itu adalah huruf kedua, maka dibagi dengan 2A. D itu huruf keempat, maka dibagi dengan 4A. Itu cara mengingatnya. Cuma kalau Pak Roy biasanya menggunakan gini. Saya cari X-nya sama dengan min B per 2A. Setelah X-nya ketemu, nah X-nya saya substitusikan ke sini. Nanti ketemu Y-nya. Itu juga bisa sebenarnya. Kenapa saya berusaha menghindari pakai yang ini, min D per 4A? Karena biasanya terjadi kesalahan di sini. Tapi kalau memang kalian mau pakai ini juga nggak masalah sebenarnya. Jadi boleh pakai min B per 2A, min D per 4A. Ini tidak lain adalah titik. Ini adalah X-nya, ini adalah Y-nya. Jadi titik puncak. Oke, untuk contoh dari menggambar grafik fungsi kuadrat, saya ambil contoh berikut. Nomor 1 adalah gambarlah grafik fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat plus 2X min 8. Tadi disebutkan ada beberapa langkah. Yang pertama adalah menentukan titik potong terhadap sumbu X. Jadi coba saya kerjakan. Titik potong terhadap sumbu X, maka nanti Y-nya sama dengan 0. Kita masukkan di situ sehingga nanti kita peroleh jadi 0 sama dengan X kuadrat plus 2X min 8. Nah, ini kita potongkan. X kalau kita kali jawabannya min 8, kalau ditambah jawabannya 2, berarti nanti plus 2 sama min 2 ya. 4 kali min 2 min 8, 4 dikurangi 2 sama 2. Sehingga di sini kita dapatkan X sama dengan min 4 atau X sama dengan 2. Nah, karena di sini kita sudah memperoleh Y-nya 0, maka
tinggal titiknya adalah min 4,0 sama 2,0. Lanjut, titik potong terhadap sumbu Y, maka X-nya sama dengan 0. Kita masukkan di situ Y sama dengan 0 kuadrat plus 2 kali 0 min 8. Maka Y-nya ketemu min 8. Titiknya adalah X dulu, X-nya 0, min 8. Oke, lanjut. Nah, sebenarnya langkah berikutnya kan kita menentukan nilai diskriminannya. Sebenarnya ini kita lewati aja, kita langsung mencari titik puncak. Titik puncak rumusnya adalah X sama dengan min B per 2A. Min B nya tadi ketemu 2 ya, 2 ada 1. B nya ketemu 2, A nya ketemu 1. Sehingga nanti jawabannya adalah min 1. Nah, dari min 1 ini sebenarnya kita bisa mencari Y langsung dengan mensubstitusikan min 1 ke persamaan yang soalnya di atas. Tidak, karena ada rumusnya sendiri. X itu rumusnya min B per 2A, Y itu rumusnya min D per 4A. Nah, kita bisa aja nggak memakai min D per 4A, karena sudah ketemu X nya sama dengan min 1, kita bisa juga mensubstitusikan min 1 ke dalam persamaan itu sendiri. Kita masukkan saja ya, min 1 dikuadratkan plus 2 kali min 1 min 8. Sehingga di sini adalah 1, min 2, min 8. Ini min 9, min 9. Nah, kita peroleh X nya adalah min 1, Y nya adalah min 9. Nah, dari titik ini ini 1, 2, 3, 4 kita bisa menggambar grafiknya, sketsa grafiknya ya. Kita coba ya. Anggap aja ini lurus ya, X, kemudian Y. Di sini ada min 4,0, 1, 2, 3, 4, berarti di sini ya min 4,0. Ada 2,0, 1, 2, 2,0 di sini. Kemudian 0,8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian min 1,9. Nah, di sini. Nah, dari sini kita hubungkan. Nah, seperti ini. Kita lanjutkan ke atas. Ini juga gitu. Nah, untuk menggambar grafik ini sebenarnya kalian akan lebih terbantu ketika menggunakan kertas kotak-kotak atau namanya adalah kertas terimin. Oke, kurang lebih seperti ini ya sketsa gambarnya. Oke, bisa dipahami ya. Jadi untuk menggambar grafik fungsi kuadrat, paling tidak kalian harus bisa menentukan titik potong terhadap sumbu X, Y-nya 0, titik potong terhadap sumbu Y, X-nya yang 0, kemudian mencari titik puncaknya yaitu pakai rumus X sama dengan min B per 2A, yang Y-nya bisa pakai min D per 4A, atau setelah ketemu X-nya bisa disubstitusikan ke persamaannya awalnya. Oke, bisa dipahami ya. Matematika mudah rakyat. Materi selanjutnya yaitu adalah membentuk fungsi kuadrat. Nah, bagaimana cara kita membentuk fungsi kuadrat? Sebenarnya ini tergantung dari yang diketahui. Jadi kalau yang diketahui itu berbeda, maka otomatis caranya pun berbeda. Misalkan aja gini. Diketahui ini grafik fungsi, grafik yang memotong sumbu X di X 1,0 dan X 2,0 serta melalui titik sembarang atau titik tertentu. Maka nanti rumus yang dipakai adalah Y sama dengan A dalam kurung X min X1 dikalikan dengan X min X2. Nah, nanti akan berbeda ketika yang diketahui itu adalah grafik yang menyiu sumbu X di X1,0 dan melalui satu titik tertentu atau satu titik sembarang. Maka rumusnya berbeda, jadi Y sama dengan A dalam kurung X min X1 kuadrat. Dan ini akan berbeda pula jika yang diketahui grafik yang memiliki titik puncak. Jadi titik puncak XP, YP dan satu titik sembarang. Maka rumusnya adalah Y sama dengan A dalam kurung X min XP kuadrat ditambah dengan YP. Nah, ini ada tiga tipe.
cara mengerjakannya sama. Yang pertama adalah, jadi apapun yang diketahui di sini, itu cara mengerjakannya adalah cari nilai A dengan mensubstitusikan semua titik. Jadi apapun yang diketahui ini masukkan aja ke rumus masing-masing. Ingat, ini rumusnya nggak bisa ditukar. Jadi masukkan ke rumus-rumus yang ada untuk mencari A. Kalau A-nya udah ketemu, maka substitusikan nilai A lagi ke persamaan awal. Jadi substitusikan nilai A dan titik yang sudah diketahui tadi ke persamaan awal, kecuali X sama Y. Nanti persamaannya ketemu dalam bentuk Y sama dengan bla 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 X tadi. Nah, tetapi jika yang diketahui bukan memotong sumbu X, bukan titik puncak, maka bagaimana? Misalkan diketahui 3 titik sembarang. Ini misalkan grafik melalui 3 titik sembarang. X1 Y1, X2 Y2, dan X3 Y3. Maka rumusnya adalah pakai rumus yang bentuk umum, yaitu Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Nah, nanti caranya pun berbeda dengan yang di sini tadi. Caranya adalah substitusikan ketiga titik tersebut. Jadi X1 Y1 kita masukkan ke sini, jadilah persamaan linear 3 variabel. X2 Y2 juga gitu, kita masukkan ke sini, jadilah persamaan linear 3 variabel, dan X3 Y3 kita masukkan ke sini juga jadilah persamaan linear 3 variabel. Maka nanti kita mendapatkan 3 persamaan linear 3 variabel yang kita sebut dengan SPLTV, sistem persamaan linear 3 variabel, karena ada 3 ya. Nah, setelah itu langkah kedua adalah silakan menggunakan metode SPLTV untuk menentukan nilai A, B, C itu sendiri. Ini bisa pakai eliminasi, substitusi, pakai determinan, pakai campuran, monggo silakan ya, sebisanya kalian. Kemudian yang ketiga adalah substitusikan. Kalau sudah ketemu nilai A, B, C-nya, maka substitusikan ke bentuk umumnya yang tadi. Misalkan A-nya ketemu 2, B-nya ketemu 3, C-nya ketemu 4, maka jadinya Y sama dengan 2X kuadrat plus 3X plus 4. Nah, gitu aja ya. Jadi ini kalau diketahui 3 titik sembarang, itu larinya ke SPLTV. Oke, untuk contoh dari subbab berikutnya adalah membentuk fungsi kuadrat. Nah, di sini tadi disebutkan bahwa ada beberapa kasus yang nanti ketika yang diketahui berbeda, maka cara menyelesaikannya pun berbeda. Nah, tetapi di sini tadi belum dijelaskan di materi. Nah, bagaimana kalau ada suatu persamaan grafik seperti ini, kemudian ada grafik, kalian disuruh menentukan persamaan grafiknya dari gambar. Oke. Sebenarnya bentuk fungsi itu kan gini. Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C ya. Nah, A ini sebenarnya menentukan dia, kalau dia positif maka dia menghadap ke atas, kalau dia negatif maka dia menghadap ke bawah. Nah, gitu. C ini dia pasti motong sumbu Y tepat. Langsung kita praktekkan aja ya. Ini dia menghadap ke bawah. Kalau menghadap ke bawah berarti X-nya, depan X-nya nanti dia nilai negatif. Nah, sehingga ini pasti salah. Kita lihat dulu ya. Ini X-nya kan positif kan? Berarti masih salah. Kenapa salah? Karena depan X kuadratnya adalah positif. Karena dia menghadap ke bawah, pasti dia negatif ya. Kemudian ini juga salah, karena X kali X kuadrat. Nah, depannya positif. Salah ya. Kalau yang Y, D kali dengan A, ini benar. X kali X kuadrat dikalikan dengan B X kuadrat. Yang B juga benar, yang E juga benar. Oke. Sekarang lanjut ke yang C. C ini adalah memotong sumbu Y tepat. Artinya gini. Nah, ini grafik ini kalau memotong sumbu Y di 4. Oke, di 4. Maka nanti Y-nya persatannya juga 4. Saya ambil contoh misalkan nomor 1, 4 kali min 1 min 4, min 4 kali kan min 4, berarti ini benar juga. Ini juga 4 benar. 1 kali 4 juga benar 4. Jadi semuanya benar kalau ini. Nah, selain ini kita juga bisa menentukan B. B ini adalah timbangan. Ini adalah timbangan. Bayangkan ini adalah suatu kawat. Ini adalah kawat yang lengkung. Kemudian kalau kita pegang yang di sini, kalau
kita pegang yang di merah ini, maka kawatnya ini nanti akan berat yang sebelah sini ya. Kalau kita pegang yang di sini, maka kawatnya akan berat yang di sini, sehingga nanti bentuknya akan gini. Nah, gitu. Sehingga ini adalah tanda apa? Ini adalah tanda lebih besar, sehingga nanti B-nya ini adalah lebih besar kalau di soal ini ya. Maka B-nya nanti bernilai positif lebih besar. Misalnya ini tanda lebih besar, berarti B-nya lebih dari 0. Kalau kita lihat yang A, 4x dikurangi x adalah 3x, dikasih kalikan min, jadi min 3x. B-nya adalah min, maka di sini salah. Tertandai juga salah, kita eliminasi. Kemudian di sini juga B-nya min lagi salah. Nah, yang E kita coba cek. Yang E ini adalah min x, 4x dikurangi min x, 3x. Nah, di sini bernilai positif, maka ya benar. Maka jawabannya di sini adalah E. Nah, gitu ya. Jadi kita bisa sayang lagi, dia sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. A itu apa sih? A itu nanti dia berhubungan dengan menghadapnya, bisa menghadap ke atas atau menghadap ke bawah. Menghadap ke atas ketika A-nya positif, menghadap ke bawah ketika A-nya negatif. Kemudian C itu adalah memotong sumbu Y tepat. Kayak ini tadi, dia 4, positif 4, maka jawabannya juga harus positif 4, ya boleh negatif 4. Kemudian yang B adalah timbangan. Timbangan tadi apa? Saya perjelas bahwa timbangan itu ketika kita pegangnya di sini, berarti beratnya di sebelah kanan, sehingga nanti kawat ini akan mengarah ke kiri. Nah, kalau ke kiri ini adalah lebih besar, sehingga B-nya nanti dia bernilai positif. Berarti tidak ada yang lain selain E, maka jawabannya adalah E. Bisa dipahami ya? Matematika mudah merakyat. Materi selanjutnya yaitu kedudukan garis terhadap grafik. Nah, nanti garis itu, kedudukan garis sendiri itu ada beberapa macam. Yang pertama adalah menyinggung. Menyinggung itu adalah nanti syaratnya adalah D sama dengan 0. Ini syaratnya harus paham dulu. Kalau menyinggung itu adalah D-nya sama dengan 0. Kalau memotong, maka nanti D-nya lebih dari 0. Dan kalau tidak memotong atau tidak menyinggung, maka D-nya nanti adalah kurang dari 0. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Sebenarnya sama semuanya, tinggal perbedaannya adalah kalau menyinggung kita pakai sama dengan, kalau memotong kita pakai lebih dari, tetapi kalau tidak memotong dan tidak menyinggung kita pakai kurang dari. Cara mengerjakannya sama, yaitu substitusikan saja persamaan garis dan fungsi kuadrat. Jadi nanti kan ada dua persamaan. Maka nanti kita substitusikan jadi satu. Setelah jadi satu persamaan, kemudian persamaan tadi di ruas kanan dipindah ke ruas kiri, artinya dijadikan persamaan kuadrat di sebelah kiri semuanya. Sehingga nanti kita bisa menentukan kedudukan itu sendiri, apakah dia memotong, menyinggung, atau tidak memotong dan tidak menyinggung. Oke, untuk selanjutnya adalah contoh dari kedudukan garis terhadap grafik fungsi kuadrat. Nah, di sini saya ambil contoh parabola Y sama dengan A plus 1x kuadrat plus 3A plus 5x plus A plus 7 menyinggung sumbu X. Nilai A yang memenuhi adalah, di sini ada kata menyinggung. Kalau menyinggung berarti apa? Berarti D-nya sama dengan 0. Tapi langkah pertama tadi apa? Disebutkan bahwa langkah pertama adalah mensubstitusikan persamaan garis G ke fungsi kuadrat. Nah, di sini kan tidak ada garis G ya, tapi sebenarnya ada di sini. Sumbu X ini tidak lain adalah Y sama dengan 0. Nah, gini. Maka ini ada dua persamaan, yaitu Y sama dengan 0 dan Y sama dengan A plus 1x kuadrat plus 3A plus 5x plus A plus 7. Maka angka pertama adalah kita buat Y sama dengan Z. Y sama dengan Z. Yang satu adalah sebelah kiri, yaitu A plus 1x kuadrat plus 3A plus 5x plus A plus 7 sama dengan Y yang sebelah kanan adalah 0. Nah, seperti ini ya. Nah, dari sini kemudian kita lihat soalnya adalah menyinggung. Kalau menyinggung berarti apa? Menyinggung adalah D-nya sama dengan 0. Rumus D itu apa? B kuadrat. B-nya adalah
3A plus 5 kuadrat min 4. A-nya adalah A plus 1, Y-nya adalah A plus 7 sama dengan 0. Ini bisa kita kuadratkan. 3A dikuadratkan adalah 9A kuadrat. 2 kali 5 10, 10 kali 3 30A. 5 dikuadratkan 25 ya. A dikalikan A kuadrat kalikan 4 min 4A kuadrat. Dekat-dekat jauh-jauh 1A 7A, 1 tambah 7 8, berarti 8A ya. 8 kalikan 4 min 32A. 1 kali 7 7, 7 kali 4 min 28 sama dengan 0. Nah, di sini kemudian 9A kuadrat dikurangi dengan 4A kuadrat, jawabannya adalah 5A kuadrat. 30A dikurangi 32 min 2A. 25 dikurangi 28 min 3 sama dengan 0. Kita pakai pemfotoran saja. Di sini pakai 5A sama A. Kemudian bilangan kalau kita kali jawabannya min 3, kalau kita tambah jawabannya adalah min 2. Berarti 5A plus 3, kita cek dulu ya nanti ya, min 1. Kita cek depan kali depan, 5A kali A, 5A kuadrat. Belakang kali belakang, 3 kali min 1 min 3, cocok ya. Kemudian dekat-dekat jauh-jauh, dekat-dekat 3A dikurangi 5, 3 dikurangi 5 min 2, oke cocok. Berarti sama dengan 0, maka pembuat nolnya udah ketemu, yaitu A sama dengan min 3/5 atau A-nya sama dengan 1. Nah, di sini jawabannya adalah min 3/5 atau 1. Oke, jawabannya adalah C. Oke, bisa dipahami ya, matematika mudah merakyat. Oke, sampai di sini dulu. Semoga bisa difahami dengan baik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.